Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perempuan dan terorisme, suatu fenomena yang harus menjadi perhatian kita semua. Sebab faktanya data dari LP3ES itu menyebutkan bahwa jumlah tahanan dan narapidana perempuan yang terlibat aksi terorisme dalam kurun waktu 20 tahun, yakni tahun 2000 sampai 2020, itu mencapai 39 orang. Bahkan di tahun ini jumlahnya kian meningkat. Salah satunya yang terakhir yang kita saksikan bersama itu ada seorang perempuan yang terlibat di dalam aksi upaya penyerangan institusi kepolisian hingga akhirnya yang bersangkutan tewas dengan sia-sia. Yang menjadi pertanyaan kita semua adalah mengapa perempuan terlibat dalam aksi terorisme? Apa saja sih motif yang menyebabkan perempuan banyak terlibat? Lalu bagaimana seharusnya perempuan itu berperan di dalam kehidupannya seperti itu. Untuk menjawab permasalahan ini, di tengah-tengah kita sudah hadir yang terhormat Ibu Profesor Dr. Eli Maliha MSI. Beliau adalah guru besar dalam bidang sosiologi pendidikan, di mana dalam kapasitasnya di dalam video ini beliau sedang concern meneliti tentang bagaimana merekonstruksi peran perempuan di dalam kelompok keagamaan. Ini melalui model gerakan sosial edukatif untuk mengurangi atau melawan radikalisme. Bagaimana Prof kabarnya? Alhamdulillah Pak Ajis. Sehat. Bagaimana kabar Pak Ajis juga? Alhamdulillah sehat. Sedang sibuk apa saja nih Prof? Yang jelas hari ini dari Zoom ke Zoom Pak Ajis ya, seperti biasa. Iya. Jadi memang kesibukan di era pandemi ini mengharuskan kita melewatkan banyak waktu melalui ruang-ruang virtual ya Prof. Betul gitu. sekali. Ya, nah jadi kita akan mulai nih mendiskusikan hal-hal yang tadi saya utarakan di awal. Jadi untuk memantik diskusi kita hari ini Prof, ada satu pertanyaan. Sebetulnya bagaimana sih peran perempuan gitu ya di dalam kehidupan sosial atau kehidupan keagamaan yang harus yang harus kita ketahui bersama gitu ya. Ya, baik, terima kasih Pak Ajis atas pertanyaannya. Kalau ditanya bagaimana sih peran perempuan di dalam kehidupan sosial maupun di dalam kehidupan beragama dan sejauh mana keterlibatan perempuan dalam kegiatan tersebut, tentu kalau kita melihat dari sepanjang sejarah aktivitas perempuan baik di dalam kehidupan sosial maupun kehidupan beragama ini sudah sangat baik ya Pak Ajis, terutama di dua dasawarsa terakhir. Contohnya di dalam kehidupan sosial, perempuan baik untuk atas nama dirinya maupun atas nama masyarakatnya ini sudah berperan cukup baik ya. Kita lihat bahwa aktivitas perempuan di ranah publik sekarang sudah mulai banyak ya dilakukan oleh perempuan. Baik tadi dia beraktivitas untuk dirinya maupun untuk masyarakat. Kita lihat dari hasil observasi selama ini, perempuan itu di dalam kehidupan sosialnya banyak terlibat dalam aktivitas, misalnya keterlibatan perempuan di posyandu gitu ya. Betul. Kemudian ada gerakan-gerakan perempuan dari mulai gerakan yang bersifat ideologi untuk kesetaraan gender misalnya, sampai aktivitas perempuan di dalam gerakan kehidupan atau pembangunan masyarakat. Contohnya seperti saya katakan tadi, keterlibatan perempuan di posyandu, keterlibatan perempuan dalam gerakan NGO yang tentunya membuktikan bahwa perempuan punya peran di dalam kehidupan sosialnya. Kemudian kalau kita lihat dalam kelompok-kelompok keagamaan atau kehidupan perempuan dalam keberagamaan, kita lihat bahwa kalau Pak Ajis perhatikan, majelis taklim khususnya untuk orang-orang Islam itu pasti lebih banyak diisi oleh perempuan daripada laki-laki. Kalau kita terutama sebelum pandemi, kalau kita datang setiap hari di kampung-kampung itu ada majelis taklim dan isinya adalah perempuan. Dan itu harinya seperti hari sekolah. Betul. Dari hari Senin sampai Sabtu itu pasti ada majelis taklim dan isinya perempuan. Kemudian juga setelah masa pandemi ini kita juga melihat bahwa di video-video YouTube maupun di aktivitas Zoom kelompok-kelompok keagamaan itu banyak sekali yang melakukan kajian-kajian keagamaan itu adalah perempuan. Betul. Nah, seperti itu.
Jadi artinya termasuk juga di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan yang dibungkus ataupun disatukan ataupun berdasarkan kepada kehidupan ritual budaya, misalnya acara potong rambut bayi, kemudian acara akikah, kemudian acara-acara lain, itu umumnya juga yang melakukan ritual keagamaan berbasis budaya itu adalah kaum perempuan. Jadi selama ini saya katakan peran perempuan dalam aktivitas sosial maupun aktivitas agama cukup baik. Gitu Pak Ajis. Ya betul ya, jadi memang kita sendiri tidak bisa memungkiri ya bahwa sekarang misalnya di dalam kehidupan bernegara itu di parlemen juga kita sudah mengalokasikan bagaimana perempuan itu betapa diakomodir gitu ya Prof. Nah lalu selanjutnya kaitannya dengan tadi gitu ya di awal bahwa terorisme itu sekarang sudah banyak perempuan itu terlibat di dalamnya. Nah, sementara tadi ketika kita membicarakan tentang bagaimana peran perempuan di dalam kelompok keagamaan, ternyata ada beberapa data yang diperoleh bahwa teror yang dilakukan itu, aksi terorisme yang dilakukan itu ternyata katanya bagian dari jihad seperti itu, Prof. Nah, bagaimana menurut pandangan Prof gitu ya, khususnya ini perempuan yang terlibat di dalam aksi terorisme itu yang memang menyatakan gitu ya bahwa aksinya itu merupakan jihad seperti itu. Oke. Baik, jadi dari hasil penelitian yang kami lakukan selama kurun waktu 1 tahun terakhir ini tentang bagaimana keterlibatan perempuan dalam aksi-aksi terorisme, ini dilatar belakangi antara lain pertama adalah adanya distorsi terhadap makna ajaran agama yang mungkin kurang tepat gitu ya, terutama dalam mengartikan makna jihad. Ya mereka hanya memahami ajaran agama itu secara tekstual gitu ya, tidak secara kontekstual. Jadi di dalam pengertian mereka jihad itu apapun yang dilakukan atas nama agama itu adalah jihad, tanpa melihat bagaimana dampak-dampak negatifnya. Seperti misalnya kalau kita lihat bahwa kalau membela agama walaupun harus sampai membunuh diri atau sampai bunuh diri, membunuh orang lain, melakukan kekerasan, itu dimaknai jihad. Padahal sesungguhnya jihad bukan seperti itu. Betul. Jadi mereka hanya memahami agama secara tekstual, tidak melihat secara kontekstual, tidak melihat, tidak mengkaji lebih jauh sebetulnya makna jihad itu apa. Nah, seperti itu. Kemudian dari pemaknaan yang salah tersebut mengakibatkan mereka melakukan apapun, termasuk kekerasan yang menamai atau atas nama jihad tersebut. Ya. Kemudian salah memahami ini juga seringkali juga kita melihat seolah-olah juga ada secara terstruktur gitu ya, dibenturkan antara kajian bahwa ini yang dilakukan secara ideologis misalnya oleh negara itu adalah salah di mata mereka, sehingga dipertentangkan antara ajaran atau paham jihad mereka dengan apa yang dijadikan aturan dasar dalam kehidupan bernegara. Nah, artinya seringkali kita melihat di lapangan itu dibenturkan antara jihad dengan Pancasila misalnya Pak Haji, seperti itu. Betul. Ya. Jadi artinya memang sudah tidak tidak ada sekat lagi ini kekerasan, ini jihad. Yang penting yang dilihat itu jihadnya, mungkin seperti itu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat tadi ya bahwa kok perempuan bisa terlibat gitu ya, Prof. Sebenarnya apa sih kok yang melatar belakangi perempuan itu bisa terlibat di dalam aksi terorisme itu? Sebenarnya motifnya kira-kira seperti apa gitu, Prof? Jadi dari hasil penelitian yang kami lakukan, paling tidak ada 2 golongan perempuan yang terlibat aksi terorisme ini. Yang pertama adalah perempuan-perempuan yang tidak tahu sebenarnya suaminya itu adalah melakukan gerakan terorisme. Karena bagi mereka, suami-suami mereka itu, gerakan ini merupakan sesuatu yang rahasia begitu ya, yang tidak boleh diketahui oleh istrinya maupun oleh anaknya dan seluruh keluarganya. Namun ketika terungkap, biasanya di situ seolah-olah
yang memang melakukan investigasi dan lain-lain, seolah-olah perempuan itu terlibat. Ya, padahal dia tidak tahu sama sekali apa yang dilakukan oleh laki-laki, atau oleh suaminya. Disitulah kalau di dalam kasus seperti itu, maka di situ perempuan menjadi korban. Menjadi korban seolah-olah mendukung gerakan yang dilakukan oleh suaminya, atau mendukung gerakan yang dilakukan oleh anak laki-lakinya, seperti itu. Kemudian golongan yang kedua adalah memang perempuan yang memang mendukung. Dalam artian sejak awal pernikahan mereka, bahkan mungkin sebelum menikah mereka mengenal pasangan-pasangannya itu di dalam sebuah kelompok keagamaan itu, sehingga satu sama lain itu mempunyai pandangan atau mempunyai ideologis yang sama. Kemudian sejak awal pun mereka sudah tahu apa yang akan dilakukan, bagaimana yang harus dilakukan dengan makna jihad tadi. Sehingga ketika suaminya melakukan aksi terorisme, itu perempuannya pasti mendukung. Karena sudah terbangun lama. Sudah terbangun lama, atau ketika misalnya belum terbangun lama pun, biasanya perempuan-perempuan yang ikut terlibat dalam gerakan terorisme itu karena tadi memaknai ajaran agama bahwa perempuan itu harus patuh terhadap suami. Sehingga apapun yang dilakukan suami itu dia manut. Nah, manutnya, patuhnya itulah sehingga mereka betul-betul alumat, betul-betul terlibat di dalam gerakan terorisme. Nah, kalau dalam hal ini berarti perempuan adalah juga menjadi pelaku gerakan terorisme. Nah, begitu. Ya, jadi memang ini cukup kompleks juga gitu ya. Artinya yang melatar belakangi kok kenapa perempuan ini bisa terlibat, terutama yang memang perempuan ini betul-betul menyadari gitu ya, dia tahu gitu dengan sadar melakukan aksi terorisme ini. Nah, jadi satu lagi Pak Adis. Kalau itu kan dalam konteks hubungan perempuan itu sudah memiliki suami. Betul. Tetapi di dalam kehidupan kita, terutama mohon maaf, ketika terorisme itu menyisir kepada perempuan-perempuan baik sebagai pelajar maupun sebagai mahasiswa maupun sebagai masyarakat umum, ini juga seringkali juga ini diberikan pemahaman yang ideologis tadi dengan makna jihad, sehingga perempuan itu tidak dipengaruhi oleh pasangannya, tetapi mungkin dipengaruhi oleh kelompok-kelompok di mana mereka berada, entah itu kelompok pengajian, entah itu kelompok pertemanan. Nah, seperti itu ini juga perempuan adalah menjadi pelaku di situ. Betul. Seperti itu Pak Adis. Ya betul, Prof. Dan memang kita juga melihat gitu ya, perempuan-perempuan yang terlibat itu bahkan dia yang berasal dari atau dia statusnya sebagai akademisi gitu ya, Prof. Artinya ini cukup harus kita waspadai juga gitu. Bahkan orang yang kemampuan literernya itu cukup mumpuni, ini tidak luput ya dari pengaruh untuk melakukan aksi terorisme. Nah, sehingga saya kira ini hasil riset Prof juga gitu ya, dengan mengangkat tema bagaimana merekonstruksi peran perempuan di dalam kelompok keagamaan ini kan tujuannya adalah untuk memberikan edukasi. Seperti itu ya Prof ya. Nah, kira-kira bagaimana sih sebetulnya edukasi atau upaya edukasi yang harus diberikan kepada perempuan gitu ya, agar perempuan-perempuan ini yang terlibat khususnya gitu ya, itu memiliki kesadaran agama gitu ya, di dalam mencegah dirinya itu terlibat di dalam aksi terorisme. Kalau kita lihat bagaimana sih upaya mencegah agar tidak terjadinya gerakan terorisme ini khususnya di kalangan perempuan, termasuk juga sebetulnya di semua gender ya, baik laki-laki maupun perempuan, adalah yang pertama adalah kita harus memiliki sikap moderasi dalam beragama. Nah, sikap moderasi dalam beragama ini kata kuncinya sebetulnya adalah toleransi. Jadi ketika kita bicara masalah moderasi, di sana tidak berarti mencampur adukan, mencampur adukan ajaran agama. Tetapi kita ada moderat, ada di tengah-tengah. Karena di dalam ajaran agama kita pun sikap di tengah-tengah itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi sikap di tengah-tengah juga bukan berarti kita tidak punya sikap. Ya, jadi artinya ada hal-hal tertentu yang memang mau tidak mau itu adalah hal yang mutlak kita miliki dalam sikap beragama. Misalnya kalau kita kaitkan dengan hablum minallah dan hablum minannas, maka keyakinan kita tentang keberadaan Allah itu tentang makna tauhid itu adalah yang paling mutlak. Itu tidak bisa kita campur adukan tauhid kita. Tetapi ketika kita adalah muamalah hablum minallah, nah dalam konteks hablum minallah inilah kita harus berada di dalam moderat, dalam artian
bahwa keyakinan beragama kita bahwa ini harus diartikan bahwa agamaku adalah agamaku dan agamamu adalah agamamu. Jadi kita harus memposisikan menjalani ajaran agama itu sesuai dengan ajaran agama masing-masing, tidak mencampur adukan. Ya, sikap moderatnya di situ. Nah, sehingga dengan kita mempunyai sikap moderat seperti itu, kita akan membiarkan orang lain melakukan ajaran agama sesuai dengan agamanya. Jadi kita tidak bisa tersentuh karena berbeda paham, berbeda keyakinan menimbulkan kebencian. Itu yang tidak boleh. Nah, sikap moderat inilah, sikap moderasi beragama inilah yang harus kita tanamkan kepada semua, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, jangan sampai kita hanya mengatakan agama kita yang paling benar ya, menurut agamanya. Agama dia yang paling benar ya, menurut agamanya. Tetapi tentu bukan sesuatu hal yang dipertentangkan. Begitu Pak Ajis. Memang ini yang menjadi tantangan gitu ya, bahwa aksi-aksi terorisme itu ya memang karena tidak adanya jiwa yang moderat gitu ya, sehingga mereka terlalu menganggap bahwa agama dan keyakinannya lah mungkin yang paling tepat, dan itu juga dilakukan dengan cara yang tidak tepat gitu. Betul. Karena tadi kata Prof, kita dalam selain hablum minallah itu ada konsep hablum minannas, artinya berbuat baik terhadap sesama manusia. Tetapi dalam faktanya kan membunuh melalui aksi teror itu kan tidak, bahkan jauh gitu ya dari nilai-nilai hablum minannas. Iya, betul. Oke, berarti memang tadi ya Bu terkait hasil riset gitu ya. Dan ini memang ingin memberikan edukasi terutama gitu ya, mencoba merekonstruksi perempuan-perempuan yang selama ini khususnya dikonsentrasikan kepada perempuan-perempuan yang terlibat di dalam aksi terorisme. Nah, bagaimana sih sebetulnya seharusnya perempuan itu bisa diposisikan di dalam kelompok keagamaan agar tadi kesadaran beragama, kesadaran di dalam memaknai nilai-nilai agama itu bisa tertanam secara efektif. Nah, kalau tentang ini sebelum kesini saya juga menambahkan juga tentang moderasi beragama ya. Moderasi beragama ini dapat kita artikan juga ketika kita meliterasi kehidupan beragama. Dengan konsep moderasi beragama ini adalah kita memahamkan perempuan-perempuan dan laki-laki tentu saja untuk memahami agama secara komprehensif. Ya, jangan hanya memahami agama di luar saja begitu. Kemudian yang pertanyaan yang dari Pak Ajis tadi berkaitan dengan apa tadi Pak Ajis, saya lupa. Bagaimana perempuan ini diposisikan atau bagaimana memposisikan perempuan di dalam kelompok keagamaan seperti itu? Pertama ya, ketika kita memposisikan perempuan di dalam kelompok keagamaan, tentu saja kita harus mengajak perempuan itu untuk mengkaji agama secara benar begitu ya. Mengkaji agama dalam arti mengkaji ajaran agama secara benar gitu ya. Jangan dicampur adukan. Tentu ketika kita mengkaji Islam ya mengkajilah Islam secara kafah, secara benar. Kalau mereka mengkaji agama Kristen, kajilah Kristen secara benar begitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat posisi perempuan khususnya di dalam ajaran Islam, sebenarnya posisi perempuan di dalam ajaran Islam, perempuan itu bukan kelas 2. Ya, perempuan di dalam ajaran Islam sudah didudukan di dalam posisi yang terhormat ya. Dalam posisi terhormat sehingga sebenarnya tidak ada diskriminasi perempuan di dalam ajaran Islam. Sebenarnya tidak ada. Betul. Ya, Pak Ajis mungkin tahu di dalam Al-Quran sendiri kita punya surat An-Nisa ya. Nah, itu artinya bagaimana seorang perempuan memiliki kedudukan yang cukup tinggi begitu ya. Kemudian yang kedua kita juga jangan sampai perempuan itu diberikan paham-paham yang menjurus kepada adanya kesalahan-kesalahan dalam memaknai ajaran agama gitu ya. Jangan sampai perempuan itu diberikan pemahaman terhadap ajaran agama yang kurang tepat seperti itu Pak Ajis. Betul ya. Jadi memang ini harus menjadi pemahaman kita semua gitu ya, bahwa perempuan itu bukan bukan kelas kedua atau bukan gender kedua. Karena saya sendiri tidak mungkin lahir ke dunia ini tanpa adanya perempuan. Iya, betul. Dan memang ini yang menjadi persoalan gitu ya seringkali karena tadi ada sepintas yang sudah Prof sampaikan bahwa kenapa perempuan terberbeda, karena perempuan itu seolah-olah harus segalanya taat kan gitu. Sehingga hal-hal seperti itu pun luput dari upaya mengkontekstualisasikan. Ini bagus untuk diikuti atau betul. Oke, Pak Ajis, ketaatan perempuan terhadap suami ya.
itu tergantung juga siapa suami yang harus kita Nah, taati. itu. Ya, jadi Betul, artinya betul. ketika misalnya kita tahu bahwa suaminya itu adalah melakukan gerakan terorisme, bahkan dia mengajak untuk melakukan bom bunuh diri, rasionalitas kita harus muncul sebagai perempuan ya. Bekerja gitu ya, Harus muncul sebagai perempuan bahwa agama apapun ya, apalagi agama Islam tidak boleh melakukan bunuh diri juga membunuh orang lain gitu. Betul. Itu udah pasti di dalam ajaran Islam itu sangat tidak ada gitu ya, dan sangat tidak dibenarkan. Apalagi kalau kita lihat konsep bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang menjadi rahmat bagi semua manusia di dunia ini, bagi semua alam semesta. Jadi nggak ada tuh dalam ajaran Islam yang perempuan taat kepada suami, kalau tidak taat dianggap ingkar, dianggap dosa, sehingga mau tidak mau ketika suami melakukan hal-hal yang salah, ikut salah itu salah. Betul. Itu adalah hal yang salah menurut saya seperti itu. Iya. Ya. Jadi memang ini kita harus tahu ya konteksnya gitu ya, segala Ya, sesuatu betul. tidak hanya memiliki pemahaman secara tekstual saja. Terakhir Prof, ini pertanyaan terakhir yang memang saya kira ini perlu kita tegaskan gitu. Terkait tadi gerakan moderasi beragama, apakah memang ini efektif gitu ya di dalam berkontribusi terhadap bagaimana menanggulangi permasalahan terorisme seperti itu? Oke. Dalam kaitannya dengan terorisme maupun dalam kaitannya dengan kehidupan keberagamaan, moderasi beragama ini yang pertama kali kita harus kaitkan dengan juga ya, bagaimana moderasi agama itu harus mampu mengakomodasi kebudayaan lokal. Artinya ada hal-hal di masyarakat kita itu yang suka mempertentangkan bahwa kebudayaan ini bertentangan dengan ajaran agama. Nah, kita harus melihat bahwa konteks budaya itu jadikanlah sebagai salah satu alat sebenarnya untuk memahamkan ajaran agama. Jadi jangan langsung di-cut bahwa ini bertentangan dengan agama. Sehingga ketika kita memiliki atau melakukan gerakan moderasi agama, salah satunya itu kita harus bisa mengakomodasi kebudayaan lokal. Satu itu ya. Kemudian yang kedua, moderasi beragama ini juga memberikan pemahaman tentang anti kekerasan. Jadi ketika kita punya sikap tengah gitu ya, moderat, ini sudah pasti, bukan sudah pasti ya, kemungkinan besar menurut saya ini adalah akan ada di situ ketika kita paham ajaran orang lain bahwa tidak boleh saling mengganggu gitu ya, tidak boleh juga bahwa merasa ajarannya lah yang paling benar sementara orang lain tidak ya. Ini juga akan memunculkan sikap bahwa mencegah adanya anti kekerasan maupun stereotip terhadap agama orang lain. Itu moderasi beragama. Kemudian yang ketiga, tentu saja kata kunci utamanya seperti saya katakan tadi, moderasi beragama itu adalah toleransi. Betul. Dengan kita memiliki sikap moderasi beragama, dengan memiliki aktivitas ataupun gerakan moderasi agama ini, kita akan menambahkan sikap toleransi kita ya terhadap agama-agama yang lain. Sekali lagi, toleransi itu bukan mencampur adukan agama ya. Kemudian yang terakhir tentu saja juga moderasi beragama dalam konteks masyarakat multikultur seperti Indonesia ini menjadi sebuah jembatan atau juga menjadi sebuah pengikat adanya kebersamaan, begitu ya, adanya kebersamaan sehingga akan membangun komitmen kehidupan berbangsa. Ya, sekali lagi masyarakat kita ini adalah masyarakat multikultur, dengan moderasi beragama akan memperkuat bagaimana bagaimana sikap kebangsaan kita sebagai satu nusa, satu bangsa, gitu ya, satu tanah air. Seperti itu, Pak Ajis. Ya, jadi memang kita bisa menyimpulkan gitu ya, bahwa moderasi beragama ini sebagai sebuah gerakan memang tidak hanya efektif untuk pencegahan aksi terorisme saja gitu. Dengan kondisi bangsa kita yang multikultural, justru ini sudah harus menjadi konsekuensi logis gitu ya. Betul. Bahwa yang namanya moderasi beragama ini memang yang harus dilakukan supaya ini menjadi jembatan bagaimana kita saling memahami satu sama lain. Dan tadi kata kuncinya dari Prof. Eli adalah bagaimana di dalam moderasi beragama itu adalah harus mengedepankan yang namanya toleransi. Toleransi inilah yang menjadi kunci daripada moderasi itu sendiri. Baik, Prof, terima kasih atas dialog singkatnya hari ini gitu ya. Mudah-mudahan
apa yang disampaikan oleh Prof ini bisa menginspirasi seluruh lapisan masyarakat gitu ya, khususnya bagi perempuan-perempuan hebat di Indonesia ya. Seperti itu. Ada pesan atau yang ingin disampaikan Prof untuk Baik. perempuan Indonesia seperti itu? Baik, pesan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah bahwa jadilah perempuan itu yang cerdas. Ya. Perempuan yang cerdas itu adalah yang bisa memilih dan memilah mana hal-hal yang baik dan mana hal-hal yang buruk. Perempuan yang cerdas adalah yang tidak mudah terprovokasi. Ya. Perempuan yang cerdas juga adalah bisa mengedukasi orang lain untuk memahami ajaran agama secara kafah. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Peli dan sampai jumpa di lain kesempatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.